Sebagai seorang ayah, Irfan Hakim memang selalu memberikan apapun yang terbaik untuk anak-anaknya. Asalkan sang anak happy, semua akan Irfan penuhi. Terbukti dari peran Irfan sebagai sosok ayah terbaik yang selalu mensupport hobi anak di olahraga berkuda, hingga memberikan fasilitas aviari yang berisi hewan-hewan kecintaannya, agar sang anak menyatu dengan kehidupan alam bebas. Dan kali ini, Irfan Hakim yang dikenal kreatif abis, tiba-tiba membuat gebrakan baru untuk membahagiakan anak-anaknya dengan cara menyewa sebuah bus telolet khusus untuk Zaki dan Zalu bersama para karyawannya. Tak disangka dan tak diduga, ternyata dari momen sewa bus telolet tersebut, Irfan Hakim seakan tak hanya membahagiakan anak-anaknya saja, tetapi juga kumpulan para bocil di sepanjang jalan yang joget saat mendengar klakson telolet. Heboh banget. Dimulai dari keluar rumah gue aja kan jalan nggak terlalu gede gitu. Udah pada ngumpul anak-anak dan emang itu juga udah jahil juga sih yang sopirnya juga bunyi-bunyiin ya udah. Ternyata dari keisengan dan juga kejalan driver bisnya tuh bikin semua happy. Jadi ternyata bikin bahagia banyak orang tuh ya bisa dengan sesimpel itu juga, sesederhana itu. Dan tidak hanya Jaki, orang satu kantor juga kalau udah situasi itu udah kekanak-kanakan semuanya. Dikenal sebagai artis Sultan, Raffi Ahmad ternyata sama sekali gak segan kalau harus membahagiakan anak dengan cara yang sederhana. Ya, Raffi rela membuat tenda-tendaan di rumah agar bisa camping bareng putra bungsunya Ryan Samalik Ahmad alias Cipung. Tak hanya bisa camping dengan sang anak, Raffi bahkan ngeteh bersama Cipung di dalam tenda. Gimana enaknya? Enak. Enak banget ya? Iya. Ini punya Pak Raffi. Ini buat punya Pak Aja. Cisu dong. Minum ya. Enak ya? Aja tuh. Aja kita ini rumah kita ini ya. Iya. Pindah ke sini sekarang. Ya, terus pindah ke situ lagi deh. Bobo sini aja. Cara membahagiakan anak ala Atta Halilintar alias Papata terhadap kedua bidadari cantiknya yakni Aminah Hana Nur Atta dan Azura Humaira Nur Atta juga bisa dibilang cukup unik. Ya, kedua putri kecilnya itu ternyata sangat dekat dengan Atta, apalagi putri bungsunya Baby Azura yang kalau lagi nangis hanya bisa diredakan oleh Papata. Iya ini papa. Anak kita yang ketiga ini bisa menjadi iya ini papa. Iya ini papa. Dan juga iya papa. Kebahagiaan dan Tak hanya itu, saking sayangnya dengan Papata, Azura juga sampai cemburu hingga mogok makan ketika Papata sedang menggendong Aminah. ada sama mama. Iya, sama mama ya. Sama mama. Apa sama papa? Azura perkembangannya makin hari makin menggemaskan, dia bisa jalan. Terus sekarang udah manggil papa terus. Uniknya, baik Aminah ataupun Azura ternyata lebih seneng jika didekati oleh Papata daripada Mama Nur. Seperti momen berikut ini. Kabar meninggalnya calon gubernur Maluku Utara Beni Laos akibat mengalami insiden ledakan speedboat pada Sabtu 12 Oktober lalu ternyata membawa kesedihan mendalam bagi The Hermansyah dan juga Atta Aurel. Pasalnya, tanpa banyak orang tahu, The Hermansyah family punya hubungan dekat selama 10 tahun lamanya. Bahkan Ashanti mengaku baru bertemu mendiam Beni dan istrinya Shirley Juanda 1 bulan lalu. Yang paling tak bisa dilupakan Ashanti, mendiang sangat menyayangi Arsya seperti anak kandungnya sendiri. Dan kemarin dengan dirundung kesedihan, The Hermansyah datang ke rumah duka untuk melihat mendiam Beni untuk yang terakhir kalinya. Tolong teman-teman media untuk minggir, pindah atau kembali ke tempat semula.
Karena setelah itu pada jam 19.30 nanti akan ada ibadah yang akan dilayani oleh Gereja GPCC Jakarta. Jadi ya Allah, benar aku tuh nangis gak berhenti, ibaratnya kayak udah kayak keluarga ya gitu, udah deket gitu, dan hampir 10 tahun kenal. Jadi apalagi lihat video dia sama Arsya, yang Arsya bilang, iya aku mau ganti nama jadi Arsya Akbar Pemuda Laos, kan namanya Beni Laos. Oke, kamu udah gak jadi anaknya ayah lagi ya, jadi anak om ya gitu. Kalau Nina Carolina alias Mpok Alpa happy luar biasa ketika ditawari biaya persalinan secara gratis oleh Raffi Ahmad. Vincent Verhaak justru berbeda. Suami Jessica Iskandar ini secara terang-terangan menolak tawaran tersebut karena merasa biaya persalinan istrinya adalah tanggung jawabnya sendiri. Ya kita lahirnya mau disupport nih. Masih ada dong. Salah. Katanya nggak usah. Bukan nolak. Ini kan udah punya anak juga. Jadi biarlah kamu urus keluargamu, biar aku urus keluarga saya. Melihat hal ini, Vincent pun banjir pujian dari netizen. Keren banget lakinya Kak Jessica. Ya, emang harusnya gitu. Bukannya aji mumpung. Ya karena suamiku tuh memang pria yang punya prinsip ya, dan dia akan bertanggung jawab. Ya dia maunya ya selagi dia bisa, dia mampu, dia akan berusaha gitu. Lantas sejauh mana persiapan proses persalinan Jessica Iskandar? Benarkah di usia kehamilannya yang ke-7 bulan ini, Jedar dan Vincent belum mempersiapkan apa-apa? Belum siapin apa-apa. Masih enjoy aja kehamilan. Udah, rumah sakit udah, dokter udah, kamar bersalin udah, kamar rawatnya juga udah, gitu udah sih. Tak banyak pasangan yang sudah bercerai namun bisa saling bicara dari hati ke hati seperti pasangan Rosa dan Yoyo. Padahal di masa lalu mereka pernah sama-sama terluka dan saling melukai karena perceraian. Namun semua luka hati itu sudah sembuh ketika keduanya mau saling memaafkan dan tak lagi mengungkit kesalahan. Kalau keduanya bisa seakur ini, mungkin perceraian itu takkan terjadi di tahun 2009 lalu. Jika kesalahan diperbaiki lebih awal, pasti rumah tangga mereka bisa dipertahankan. 10 tahun yang lalu, aku harus ngomong apa gitu? Sama diri kamu yang sekarang? Sama diri aku. Kenapa nggak dari dulu? Apanya? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu memperbaikin Diri. kesalahan? Tak guna menyesali yang sudah terjadi, walau Rosa pada awalnya sangat berat menjalani perceraian ini. Apalagi Rosa harus membagi waktu antara karir dan mengurus putra semata wayangnya Rizky Langit Ramadan. Hubungan Rizky dan Yoyo memang sempat jauh, namun seiring waktu kebekuan hubungan antara anak dan ayah itu mencair. Aku kuat. Tegar. Aku berani menghadapi apapun. Aku berani untuk membela orang-orang yang aku sayang. Alhamdulillah aku sudah bisa lepas dari masa lalu, sudah bisa berdamai dengan masa lalu dan tinggal menjalani hari-hari saat ini dan ke depan dengan lebih baik lagi. Sikap saling peduli itu masih ada, yang terpancar dari uluran tangan Yoyo yang memberi tisu untuk menyeka air mata Rosa. Tangisan Rosa adalah tangis bahagia karena sanggup bertahan bahkan lulus dari semua ujian kehidupan yang harus dilalui.
jika hari ini adalah hari terakhir kita bertemu, aku mau bilang terima kasih Bapak sudah ya aku bersyukur apapun yang terjadi sama kita tetap bisa seperti ini. Kita miliki anak yang luar biasa, yang hatinya selalu hangat, bisa memaafkan kekurangan kita berdua. Tak banyak mantan suami istri yang masih saling peduli, meski sudah lama cerai. Di antara yang sedikit itu ada Ruben Sarwenda, Gading Gisel, sampai Marshanda Ben Kasyafani. Mereka tak pernah memutus komunikasi dan silaturahmi. Gading dan Gisel bahkan tak terlihat sebagai mantan suami istri karena saking akurnya. Marshanda dan Ben memang tak seakur Gading Gisel yang kerap melakukan aktivitas bersama-sama. Tetapi keduanya tak pernah terdengar saling berselisih soal anak. Syukur puji Tuhan, alhamdulillah aku tuh sama mantan suami komunikasinya sangat terbuka. Oke. Walaupun tidak sempurna, nggak mungkin sempurna. Pasti tapi tidak ada yang sempurna. Aku ngeliat mantan suami aku tuh pengen yang terbaik buat aku juga pengen yang terbaik buat dia. Kita masih care dan respect satu sama lain. Butuh dua belah pihak untuk mau want the best for each other. Kalau yang satu nggak want the best yang for him or for her, susah. ya nggak bisa terbangun. Iya. Belajar yang merusak jiwa anak itu bukan perceraian. Yang merusak jiwa anak adalah ketika ngeliat bapak ibunya saling menjatuhkan satu sama lain dan anaknya tahu, dengar dan lihat. Happy punya Ukasha yang kini sudah semakin besar dan tampan, ternyata bikin Saskia Singkar dan Irwansyah malah ingin nambah momongan lagi. Ya, Irwan dan Saskia tengah menjalani program bayi tabung yang kedua kali, dan kini sudah dalam tahap OPU alias ovum pick up. Agar proses bayi tabungnya lancar, Saskia pun mulai menjaga gaya hidup dan rajin olahraga. Lucunya meski kasih sayang orang tuanya bakal terbagi, Ukasha justru antusias punya adik lagi dan meminta agar punya adik kembar laki-laki. Ya ngomongnya gitu karena gitu. Nyari temen kali ya. Teman supaya nggak sepi. Adan tuh tetap pengen mainnya sama Ukasha. Minta adik cowok. Ya dia kan temen-temennya yang cowok-cowok kayak aja gitu, makanya dia pengennya punya adik cowok gitu. Kita tinggal embrio transfer aja sih. Ya lagi nunggu waktu yang tepat aja. Alhamdulillah semenjak aku rutin olahraga, salah satunya berkuda, ya embrionya sekarang jadi lebih dari 1 gitu. Harapan Maya Estianti yang ingin segera menimang cucu dan dipanggil Oma Bunda nampaknya bakal segera terwujud di tahun 2025. Al-Ghazali, anak sulung Maya dari pernikahannya dengan Ahmad Dhani, sudah melamar pacarnya Alisa Daguis dan sudah berencana akan menikah tahun depan. Namun bukan tanggal 25/2025 seperti yang di-spill ayah Dhani. Rencananya 25/05/25 kalau jadi ya. Nah, itu masih belum tahu kapan, tapi insya Allah tahun depan. Tanggal 25 Mei. Enggak lah, itu kan ulang tahunnya, pas tanggalnya Alisa kalau nggak salah ya, 25. Cuman enggak, masih dicari hari yang baik. Adalah rahasia, karena kita masih cari bener-bener yang tanggal yang terbaik. Kalau ternyata orang tuanya ngebacot tanggal sekian, itu kan orang tuanya. Oh, anaknya belum ngomong apa-apa kok gitu loh. Udah ngomong sama saya pribadi, tapi kita belum umumkan tanggal berapa karena ada beberapa kandidat tanggal yang baik. Mungkin malah bukan bulan Mei gitu. Tapi ya pokoknya ada aja rahasia. Ya, pokoknya secepatnya lah. Aku nggak mau di bawah pokoknya nggak mau di atas 30. Aku targetnya emang 25 ya, tapi udah 26. Tapi kalau bisa secepatnya dan ya kalau bisa soon, insya Allah. Ya, meski bukan 25/5/2025, yang jelas rencana pernikahan Al-Alisa akan terhelat tahun depan. Hari, tanggal, dan bulan masih dirembukan, termasuk lokasi pernikahan. Apakah di luar negeri atau di dalam negeri? Namun yang pasti Al-Alisa sudah merancang konsep pernikahan impian mereka.
Belum tahu. Saya belum ketemu orang tuanya Alisa, jadi belum tahu di mana. Kalau seandainya ada Al Ghazali pengen nikah di luar negeri, masuk akal Alisa orang Perancis gitu kan. Kan kita nih keluarganya mix. Ada bule, ada Indonesia. Jadi nggak bisa maunya netizen seperti apa, maunya kita seperti apa. Ini yang nikah Al Ghazali sama Alisa, maunya Alisa sama Al Ghazali seperti apa, nanti tunggu kabar baiknya. Itu belum tahu. Di luar negeri ya? Timur mungkin? Dream wedding pasti semua cewek punya ya, tapi menurut aku yang penting keluarga kita semua bisa hadir, yang dekat-dekat dan ya special dan pasti intimate ya. Karena mungkin banyak orang pikir kita bakal bikin yang gede banget, tapi spoiler bakal intimate sekali. Jadi itu sih yang aku pengen, itu intimate wedding, and kita udah satu ya one page about that. Jadi ya spoiler di sini adalah kita bakal bikin intimate wedding, bukan yang wedding yang gede-gede gimana. But that's what is important for us. Enggak sih, karena emang aku juga udah siap, jadi nggak ada pressure sih. Insya Allah, doain. Aku sih udah siap. Kalau Al Ghazali sudah melamar dan sedang mempersiapkan konsep wedding dream-nya dengan Alisa Daguis, aktor Haris Friza, yang juga circle-nya Al, nggak mau kalah sama Al. Kalau Al melamar Alisa di tepi Lake Como, Italia, Haris melamar kekasihnya Hafiza Devi Anjani di tepi pantai yang super duper romantis abis. Lamaran romantis Haris Friza Hafiza pun sukses mengundang reaksi netizen sejagat maya dan barisan selebgram centang biru. Termasuk Al Ghazali, Tisa Biani dan Siva Haju, pacar El Rumi yang juga sahabat dan lawan main Haris Friza. Yes, tim ses bangga, lu keren. Komenan Siva justru malah kena geruduk netizen yang dianggap sebagai kode keras supaya El Rumi segera menyusul melamar Siva. Nggak tahu. Masalah itu belum tahu, yang pasti anak-anak serius sama pasangannya masing-masing. Perkara kapan itu tanya Tuhan, karena aku belum tahu juga. Kita juga harus cari tanggal yang baik seperti apa. Ya maunya sih bareng-bareng tiga-tiganya maunya. Mungkin tanggal 25.05.25, kakak Al jam 12 siang, Siva L jam 1 siang, Dul jam 3 siang.